Lagi-lagi Takara memberikan opsi gear yang murah dengan kualitas juara. Dan kita bakal bahas di video kali ini. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin. Dan pada video kali ini gue pengen bahas dua buah lighting LED yang bener-bener affordable dan bisa jadi solusi banget buat para content creator yang mungkin budgetnya belum terlalu gede. Ini adalah LED dari brand Takara, dan buat yang belum tahu, Takara itu udah banyak banget nyediain gear-gear yang memang jadi solusi buat para pecinta gear murah gitu ya. Kayak mereka itu dari dulu udah develop tripod, ring light, lalu udah punya lighting juga. Kita sempat bahas yang versi COB-nya, yang LED-nya satu gitu ya, yang bisa dipasangin modifier. Sama mereka juga kemarin yang rame banget itu ngeluarin sebuah mikrofon wireless dengan nama Takara Intro X3. Kalau kalian belum nonton, boleh disimak. Itu mantep banget, racun banget, karena dengan harga 500.000 mic-nya bisa ngalahin mic-mic harga 1-2 juta rupiah. Gokil banget, walaupun sekarang kayaknya sih barangnya agak goib ya. Tapi kalau misalkan lagi ready stock, itu worth it banget buat kalian pertimbangkan. Dan kali ini gue rasa case-nya bakal mirip karena Takara ngirimin produk LED panel dengan harga yang affordable banget. Dan ya balik lagi, bisa jadi solusi buat kita cinta gear budget friendly, gear low budget. Jadi gue dikirimin dua langsung. Sekarang di tangan gue ada yang versi kecilnya. Ini adalah Takara Luna 600B yang punya feature bicolor. Dan kita dikirimin juga yang versi agak gedenya dengan nama Takara Luna 800R yang ada di belakang gua sekarang, yang udah dilengkapi juga dengan fitur RGB. Tapi gue bakal bahas si lightingnya ini satu persatu, tapi gua akan sangat sarankan kalian ikutin video ini sampai habis biar tahu kenapa lighting ini gokil banget. Pertama pastinya si kecil ini dulu. Mungkin nggak terlalu kecil ya, cukup profesional juga, dan ini barn door-nya ketutup. Gue akan buka biar kalian lebih dapat gambaran jelasnya. Dan Takara Luna 600B ini dibanderol dengan harga Rp370.000. Gitu ya, 300 ribuan doang. Dan gua pengen ngasih konteks juga. Dulu itu pas gua memang budgetnya masih minim juga, kita emang familiar dengan lighting-lighting yang harganya segitu. Dulu itu harga 300.000 kalian cuma bisa dapat lighting yang nggak bermerek. Dulu ada namanya itu HD 150 gitu ya, HD 150, dan itu lightingnya nggak bermerek, nggak ada brandnya. Dan itu bener-bener parah lightingnya itu dari segi intensitas juga, karena dia LED-nya cuma di 150, dia LED-nya kecil cahayanya, dia color shifting mampus ke warna hijau. Dan waktu itu kalau kita pakai, dia hanya bisa dipakai di kondisi intensitas maksimalnya. Karena begitu kita kurangin ke 90% aja, dia nggak ada persentasenya juga sih. Cuman kalau kita kurangin satu step aja, itu dia langsung flickering di kamera kita gitu ya. Bahkan cuman di shutter speed 1/60 itu langsung flickering dan bener-bener nggak bisa dipakai. Jadi kita harus pakai di intensitas maksimalnya dan dengan kualitas ya yang seadanya, di harga 300 ribuan. Dan sekarang 300 ribu kalian bisa dapat lighting seproper ini. Kalau di Takara Luna 600B ini, dengan harga tersebut kalian dapat langsung 600 titik LED gitu ya. Jadi bener-bener terang banget. Dia juga dapat adapter, kalian bisa langsung pakai, karena kebanyakan lighting LED tuh kalau di harga budget kalian ya harus beli lagi entah baterai atau adapter secara terpisah gitu ya. Sedangkan di sini adapternya kalian udah langsung dapat. Kita juga dapat remote control sehingga dia bisa diatur secara wireless juga, memudahkan kalau misalkan kita kayak seorang solo shooter gitu ya. Lalu dia juga dapat tilt head di sisi bawahnya, fitur bicolor dan tanpa flickering. Kita udah ngetes mainin dimmernya juga ke intensitas maksimal, lalu kita pelan-pelan turunin. Itu pakai shutter speed tinggi. Gue udah sempet ngetes pakai sampai di 1/500. Itu aman, tidak ada flickering di semua intensitasnya gitu ya. Begitu juga ketika kita mainin bicolornya, aman, tidak ada flickering, dan membuatnya bener-bener lighting video yang proper. Build quality sendiri juga terbilang solid. Emang bahannya sebenarnya masih plastik, kita bisa rasain juga gitu ya kalau kita pegang bahannya plastik, tapi buildnya rapih dan dia secara keseluruhan terasa lumayan premium sebenarnya. Mungkin agak berat juga karena dia dilengkapi dengan barn door metal, jadi barn doornya ini metal. Suaranya harusnya kedengeran gitu ya, dan dia cold to the touch juga. Sama gue suka di sisi depannya dia udah finish
milky white gitu, dimana kita nggak bisa lihat si LED individualnya yang membuatnya lumayan ngediffuse cahaya kita. Walaupun ya jaraknya cukup dekat sehingga diffusingnya mungkin nggak se-efisien kayak kalau kita pakai softbox. Tapi balik lagi untuk ukurannya ini udah terbilang oke banget. Begitu juga untuk kayak knob dan tombolnya ya, rasanya tuh bakal awet, rasanya cukup high quality juga. Dan untuk pengoperasian sendiri, selain tadi kita dapat adapternya bisa langsung kita pakai, dia juga di sisi belakangnya itu support penggunaan 2 buah baterai NPF. So, oke banget kalau misalkan kalian pengen atur di setup yang mungkin lebih kompleks gitu ya, nggak ada colokan listrik, ya kalian bisa pakai baterai NPF. Dan ngaturnya pun bisa pakai remote-nya. Buat cahayanya sendiri emang nggak seterang lighting profesional kita. Tapi gue bisa bilang ini cukup terang dan ya udah lebih dari cukup untuk kita sekedar mulai membuat konten. Bahkan untuk sebuah key light pun menurut gue cahaya yang dihasilkan itu bener-bener cukup. Cuman untuk color rendering index-nya atau akurasi cahayanya sendiri sebenarnya dia CRI-nya nggak begitu tinggi ya. Dia ada di 93+. Jadi terbilang rendah juga. Cuman dari experience kita setelah kita cobain lighting-nya, emang dia nggak ada color shifting yang bener-bener mengganggu. Color shifting-nya nggak terlalu signifikan, maksudnya di mata nggak terlalu kelihatan. Walaupun kalau kita gabungin dengan lighting-lighting yang punya CRI tinggi, mungkin akan lumayan terlihat juga gitu perbedaannya. Tapi kalau kita kayak untuk starting point, kita nggak ada lighting-lighting lain gitu ya, start pakai ini ya harusnya udah sangat cukup gitu. CRI-nya atau color shifting-nya nggak seburuk itu gitu. Dan kita juga di sini udah ada color temperatur, kita bisa atur ke cold dan juga ke warm, dimana itu biasanya gue pakai juga untuk mengobati skin tone kita dari ya color shifting yang mungkin agak ke hijau atau agak ke ungu. Gue sih nggak terlalu ngerasain di lighting ini, tapi dengan kita kayak mungkin agak arahin ke warm, biasanya skin tone lebih terselamatkan gitu. Dan ya itu adalah feature yang sangat oke di sebuah lighting dengan harga dan ukuran kayak gini. Dan kalau ngomongin soal kekurangannya sendiri, paling yang gua rasain itu soal intensitasnya, dimana intensitas terendahnya itu gue merasa masih agak terang gitu. Jadi nggak terlalu bisa fine tune ke intensitas yang rendah banget kayak buat feel like gitu ya, atau buat isian-isian kecil doang. Dia ya start di intensitas terendahnya udah terbilang lumayan terang kalau menurut gue gitu. Tapi ya untuk perbandingan antara kekurangan tadi dengan harga yang ditawarkan menurut gue nggak terlalu signifikan, dan tetap Takara Luna 600B ini worth it buat kalian pertimbangkan. Lalu sekarang kita lanjut ke versi yang gedenya, ke yang udah punya fitur RGB. Ini adalah Takara Luna 800R yang dibanderol dengan harga Rp880.000. Atau kalau kalian belinya paket combo langsung dapat dengan si light stand-nya itu dijual dengan harga Rp1.010.000. Gue lupa, tadi yang ini juga ada versi kombonya kalau kalian beli, dan versi kombonya itu buat yang Takara Luna ini ada di Rp500.000. Buat yang versi kecil ya, yang 600B gitu. Jadi itu, dan kalau yang versi Takara Luna 800R ini kalian di paket penjualannya itu langsung dapat carrying bag buat bawa-bawanya sama DC adapter, dan dia juga membawa sebuah remote untuk pengaturan secara wireless. Build-nya cakep juga sama yang tadi, cuman karena ukuran dia agak lebih gede, sebenarnya nggak agak sih, ukurannya lumayan lebih gede dibandingkan yang 600B. Dan karena ukurannya tersebut, kita jadi lebih berasa kalau dia menggunakan build plastiknya gitu ya, jadi lebih berasa enteng dibandingkan ukurannya. Cuman ya secara keseluruhan dia rapih dan masih ada perpaduan metalnya juga. Kayak dari segi barn door-nya dia masih menggunakan metal. Sama untuk lighting gede ini dia bawa kayak mounting letter U gitu ya buat nyolokin ke light stand-nya, dan si letter U-nya tersebut yang di bagian bawahnya itu menggunakan metal juga gitu. Jadi rasanya juga tetap berasa premium, dan untuk bagian coating depannya itu juga masih menggunakan milky white. Jadi dia lumayan ke diffuse, walaupun ya balik lagi tidak se-diffuse kalau kita kayak pakai softbox atau semacamnya, karena dia jaraknya lumayan deket. Tapi ya paling nggak itu membantu buat mendiffuse cahaya kita. Sama di sisi belakangnya dia didesainnya kayak bolong-bolong gitu ya, kayaknya buat sirkulasi udara untuk melepas panas biar lebih gampang. Cuman dia belum ada active cooling juga, nggak ada kipas di dalamnya. Tapi ya untuk penggunaan kayak 1-2 jam yang kita rasain masih oke. Cuman memang ya barangnya terasa agak panas dan tidak ada active cooling tadi.
Lalu LED RGB-nya ini dia kebaginya sebenarnya agak kurang merata. Jadi dia itu kan totalnya sekitar 800 RGB-nya. Dia menggunakan LED beads atau bohlam LED-nya itu ada di 544 LED bicolor dan juga ada total 256 LED yang versi RGB. Walaupun sebenarnya kalau kita lihat perbandingannya agak setara sih. Karena kalau kita mau lihat bicolornya itu kan dia sebenarnya setiap LED-nya kebagi dua juga gitu. Ada dua sisi, dia ada yang warm, ada yang cold-nya gitu. Jadi ya kebaginya kurang lebih sekitar 200-an dari tiap warna. Cuman emang di pemakaiannya sendiri jadi kebagi dari powernya itu RGB-nya nggak segede yang bicolor. Kalau yang bicolor itu kalian maksimal outputnya atau penggunaan dayanya sendiri itu sampai di 55 watt. Sedangkan untuk RGB-nya doang ketika kalian pakai mode RGB itu intensitas tertingginya akan menggunakan daya sampai di 35 watt aja. Dan memang lumayan kelihatan ketika kita di mode RGB emang intensitasnya nggak seterang yang versi bicolornya. Walaupun masih cukup terang juga untuk menghiasi video kita. Di versi yang gedenya ini juga CRI-nya masih sama di 93 plus dan experience-nya juga sama. Gua nggak merasakan color shifting yang berlebihan. Walaupun memang ada gitu ya sedikit color shifting dibandingkan lighting-lighting yang akurat, tapi balik lagi harganya ini terbilang murah banget gitu ya. Jadi bisa diwajarkan dan balik lagi kita ngetes nggak flickering dan penggunaannya sebenarnya cukup proper juga untuk produksi video. Dan di remote-nya kalau kalian ngatur dari remote-nya itu kayak disediain palet warna buat kalian pilih, sama dari remote-nya juga kalian bisa ngatur efek kalau misalkan pengen lighting kalian nggak terlalu monoton. Dan ya, overall dari gua, lighting Takara Luna ini worth banget buat kalian pertimbangkan. Dengan harga yang ditawarkan gitu ya, tadi yang startnya cuma 300 ribuan, yang 600B ini menurut gua benar-benar bisa jadi solusi banget buat content creator yang budgetnya masih minim. Gua nggak tahu akan bertahan berapa lama sebelum mungkin barangnya goib lagi gitu ya. Barang-barang dari Takara benar-benar gokil banget, tapi ya kedua lighting ini dari perspektif gua yang memang udah ngerasain cari lighting budget dengan harga tersebut, ini adalah pilihan yang paling kuat saat ini. So ya, menurut gue jangan sampai ketinggalan, dan kalau kalian udah tertarik boleh cek link yang ada di deskripsi. Oke, paling itu aja sih. Semoga bermanfaat, semoga bisa jadi referensi buat teman-teman semua. Kalau ada koreksi, saran atau pertanyaan silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan ya, itu aja. Gua Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa untuk berkarya